Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada pemirsa semua yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga berikan kesehatan, limpah rezekinya, dan diberikan panjang umur. Langsung saja, kami mau membicarakan atau menceritakan tentang keistimewaan dua sosok ulama penyair yang sangat terkenal sampai sekarang. Yang satu yaitu namanya Abu Nawas, ya, tokoh sufi penyair yang dimana syair-syairnya terkenal dengan Hila tulis Firdausi Ahla itu. Dan yang satunya beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disapa dengan Gus Dur, seorang waliullah. Dengan Abu Nawas sama Gus Dur itu sama-sama orang yang sangat berani, yang sangat kontroversial, berani mengkritik pimpinan, berani mengkritik raja, berani mengkritik orang presiden. Akan tetapi yang dikritik itu gak membenci, tapi sering ketawa dengan kekonyolannya atau humorisnya. Bisa dikatakan dua ulama yang jenaka, yang selalu bisa orang yang dikritik itu bisa senang. Pertama, saya mau menceritakan kekonyolan atau humorisnya Abu Nawas, yang dimana selalu kontroversi dengan rajanya, yaitu beliau Raja Harun ar-Rasyid, Raja Abbasiyah. Harun ar-Rasyid itu kalau dengan Abu Nawas, kalau tidak ketemu rindu, tapi kalau ketemu itu saling argumen, selalu berdebat. Ini kisah Abu Nawas ini yang paling kami anggap berani. Itu pernah ada orang yang menantang Abu Nawas untuk mengancam atau mengacungi kepal kayak gini, mengacungi tangan pada raja atau pimpinan. Abu Nawas ditantang, ya pastinya berani. Dia orang cerdik, orang cerdas, dan gak kehabisan akal. Abu Nawas itu ada orang kawan mengatakan, berani enggak kamu mengacungin kepala di depan wajahnya Raja Harun ar-Rasyid? Kalau berani saya kasih uang berapa dinar saya nggak tahu, tapi yang jelas dikasih uang banyak. Abu Nawas mengatakan, kenapa tidak, jelas berani. Kapan Raja Harun ar-Rasyid lewat, saksikanlah, saya akan temuin. Di siang hari menunggu Raja Harun ar-Rasyid lewat. Akhirnya singkat cerita, Abu Nawas itu menghadang Raja Harun ar-Rasyid dengan memakai jubah yang dimana jubahnya itu dengan siasat atau politik Abu Nawas itu kancing bajunya, kalau orang Jawa mengatakan beniknya, kancing baju atau kancing jubahnya itu sama Abu Nawas dibikin yang besar-besar kayak gini, paling besar di antara jubah-jubah orang lain. Nah, ketika Raja Harun ar-Rasyid lewat, itu Abu Nawas bertemu atau berjumpa, bertatapan muka langsung dengan Abu Nawas, Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid itu terpingkal-pingkal, tertawa melihat perilakunya Abu Nawas yang dengan memakai baju atau jubah yang beniknya atau kancing bajunya atau kancing jubahnya itu besar sekali, sambil tertawa. Ini kamu kok punya kancing jubah kok besarnya segini? Itu nggak ada orang memakai jubah yang kancing jubahnya itu besar-besar kayak gini. Kamu itu loh, kok pakai kancing jubah besar sekali. Abu Nawas mengatakan,
kepada Raja Harun Ar-Rasyid yang di rumah ada yang lebih besar segini-gini. Di depan wajahnya Harun Ar-Rasyid. Di rumah lebih besar. Tapi tangan kepalanya diacungkan di depan wajahnya Harun Ar-Rasyid. Lah kawannya itu melihat dari jarak jauh. Berani sekali Abu Nawas mengacungi kepala ke wajah Harun Ar-Rasyid. Pikirnya kok berani sekali, nanti pasti akan kena hukuman. Tapi Harun Ar-Rasyid itu hanya tertawa sambil tersenyum, bahwasanya yang kawan tadi itu tidak tahu kalau itu siasatnya. Sebenarnya itu tidak mengancam, acungan kepal ke wajah itu hanya teknik agar kawannya tadi seakan-akan melihat Abu Nawas itu mengancam atau mengacungi kepalan wajah Harun Ar-Rasyid. Nah, seperti kalau di Indonesia itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disapa Gus Dur itu sangat mengidolakan dengan sosok Abu Nawas. Bahkan dia ketika di Irak, kebanyakan orang Indonesia kalau ke Irak itu ziarah ke makom Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau Abdurrahman Wahid atau Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu sering, kalau di Irak itu sering berziarahnya ke Syekh Abdul Qadir Jalani sama Abu Nawas. Makanya sering Gus Dur itu sering kontroversi mengkritik zaman dulu, mengkritik Pak Harto, tapi Pak Harto nggak pernah marah, hanya tersenyum kalau dikritik sama Gus Dur. Bahkan bukan hanya pemimpin-pemimpin di Indonesia saja, di negara tamu-tamu pejabat negara lain pun pernah kena semprotan Gus Dur. Gus Dur itu pernah ada tamu dari Inggris, entah itu Perdana Menteri Inggris atau Menteri dari Inggris, itu dijamu dengan makanan. Makanan itu sayurnya dikasih jangan bung. Kalau bahasa Indonesianya apa nggak tahu. Jangan bung. Nah, itu waktu makan, yang tamu dari Inggris itu, pejabat dari Inggris itu mengatakan, Gus, ini kok enak sekali Gus sayurnya. Ini namanya sayur apa? Gus Dur menjawab, ini namanya jangan bung. Nah, artinya jangan bambu muda. Nah, yang pejabat dari Inggris itu mengatakan, yang muda aja enak ya Gus, apalagi yang tua. Gus Dur langsung menjawab, ya sana makan gedek itu. Maksudnya gedek itu bambu tua itu. Rumah gedek itu kan rumah bambu yang tua, buatan orang-orang dahulu. Nah, Gus Dur makan tuh gedek kan gitu kan, yang muda aja enak apalagi yang tua. Itu banyak sekali kisah-kisah Gus Dur yang humoris, seperti Abu Nawas yang terkenal sama-sama siirannya, yaitu syair tanpa syair waton itu loh, ya Rasulullah salamun alaik, yang itu. Gus Dur yang paling mengesankan, karena saya hidup pernah melihat sendiri ketika Gus Dur ceramah secara langsung, secara live. Tapi yang paling mengesankan bagi saya itu ada dua. Satu, ketika dia acara pengajian di tempatnya di lapangan di daerah Tempuran, Tanggulrejo, itu di mana Gus Dur itu sama panitia didudukan di kursi, dia nggak mau. Dia didudukan di kursi nggak mau. Kenapa nggak mau? Kiai-kiai bingung, panitia bingung. Ternyata di situ ada namanya Kiai Khalil, yang dimana Kiai Khalil itu pernah mengajar kitab Syarab. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan, kayak gitu. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat, fa'alata fa'alna fa'altuma fa'altuma, ngaji kayak gitu. Ya, Gus Dur itu ngajinya Syarab sama Kiai Khalil. Beliau ketua PBNU, beliau pernah menjadi presiden, tapi
dia sangat menghormati dengan kiai desa yang namanya Kiai Khalil. Ketika Kiai Khalil duduk di kursi, dia nggak mau duduk di kursi tapi duduk di bawah kayak gini. Itulah akhlaknya Gus Dur. Karena Allah sendiri melihat Nabi itu bukan memuji Nabi itu bukan memuji ilmunya, tapi memuji akhlaknya. Maka akhlaknya Gus Dur itu sangat mulia, meniru akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling mengesankan yang saya kiranya di tahun 97 sampai 98 saya istilahnya memenangi waktu di tahun-tahun gitu. Dan di tahun 98 itu yang paling mengesankan karena saya anak muda, pecinta bola. Gus Dur itu bukan pengamat sepak bola. Di tahun 98 itu tepatnya Piala Dunia itu di Prancis, Argentina itu satu grup dengan Jepang, yang satunya dengan Nigeria, yang satunya nggak tahu, tapi Argentina lolos. Tapi di tahun 98 itu, waktu Argentina di penyisian ketemu dengan Nigeria, seorang Gus Dur itu bukan pengamat bola dan tidak mungkin bukan pecinta bola, tapi dia bisa menebak nanti malam antara Argentina dan Nigeria, yang menang itu Argentina dengan skor 2-1. Ya saya tunggu-tunggu apakah benar atau tidak. Ternyata benar, Argentina unggul 2-1 melawan Nigeria. Walaupun di perempat final dikalahkan oleh Belanda, Argentina dengan 2-1. Gol pertama dicetak dengan Patrick Kluivert, dibalas dengan Claudio Lopez, dengan kesalahannya Ortega di kartu merah. Akhirnya di menit-menit akhir Dennis Bergkamp mengegulkan dan menjadikan keunggulannya Belanda 2-1. Argentina tersingkir. Tapi tebakannya Gus Dur itu sangat benar ketika di penyisian Argentina melawan Nigeria 2-1. Nah, itulah Gus Dur. Itu andai saja yang mengatakan saya, pasti banyak orang yang datang kepada saya untuk minta nomor atau togel. Karena yang ngendika, yang bicara itu Gus Dur, makanya tidak ada yang minta nomor sama Gus Dur. Nah, dari kami mungkin semoga bermanfaat bagi kami sendiri atau pemirsa. Dan ada kesalahan, kami minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa.